Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fahmi Surbakti, NIM 2020 11005. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, yaitu untuk memenuhi UAS pada matkul operasi sistem tenaga listrik, yaitu tentang pengamanan sistem tenaga listrik. Kita akan melanjut ke latar belakang dari makalah ini, yaitu sistem proteksi merupakan suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik. Dan pada setiap sistem proteksi di industri harus mampu bekerja sesuai dengan tujuan dan kemampuan serta fungsinya yang akan ditentukan terhadap jenis gangguan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, perlu ketelitian dalam penyetelan dan pengujian secara periodik serta pengoperasian sistem yang sesuai prosedur dan standarisasi pengaman sistem tenaga listrik. Di sini kita terdapat permasalahan yang ada pada berkalanya, yaitu apa saja fungsi alat pengaman, lalu ada bagaimana konstruksi relay elektromekanik, lalu yang ketiga ada bagaimana konstruksi relay solid state, selanjutnya ada apakah PLN sudah membuat standarisasi pengamanan, lalu yang terakhir bagaimana pengaman transformator. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu fungsi alat pengaman. Di sini ada yang namanya alat-alat pengaman yang kebanyakan tuh berupa relay itu dia mempunyai dua fungsi, yaitu satu dia melindungi peralatan terhadap gangguan yang terjadi dalam sistem jangan sampai mengalami kerusakan. Lalu yang kedua dia melokalisir akibat gangguan jangan sampai meluas dalam sistem. Untuk memenuhi fungsi tersebut dalam butir alat pengaman harus bekerja cepat agar pengaruh penggangguan merupakan hubung singkat dapat segera dihilangkan. Sehingga pemanasan yang berlebihan yang timbul sebagai akibat arus hubung singkat dapat segera dihentikan. Lalu di sini secara teknis dikatakan bahwa alat-alat pengaman harus bersifat selektif. Ditinjau dari letaknya dalam sistem ada 4 kategori pengaman, yaitu yang pertama ada pengaman generator, yang kedua ada pengaman transformator dalam gardu induk, yang ketiga pengaman transporter dalam gardu induk, yang terakhir pengaman sistem distribusi. Dan biasanya di sistem PLN itu dia sebagian besar itu dia menggunakan banyak sekali relay-relay elektromekanik. Nah, nanti kita di sini akan ngebahas konstruksi relay elektromekanik. Nah, di situ tadi kenapa dia menggunakan relay-relay elektronik itu kerjanya tuh lebih cepat daripada relay elektromekanik tadi sehingga ditinjau dari segi pengamanan peralatan adalah lebih baik. Lalu kita lanjut pembahasannya ke konstruksi relay elektromekanik. Jadi di relay elektromekanik itu dia terdiri dari rangkaian listrik yang menggerakkan suatu mekanisme pada akhirnya harus mentrip PMT dengan jalan menutup kontak pemberi arus trip coil. Dan di sini adalah gambar dari bagan rangkaian listrik untuk sistem proteksi. Dan prinsipnya yaitu dia pada nilai arus beban tertentu sesuai kalibrasi relay, kontak C itu menutup. Harus mengalir ke kuparan piringan induksi A sehingga piringan berputar menggerakkan pal D dan menutup kontak E sehingga trip coil IC mendapat arus dan trip PMT. Waktu tunda relay itu dilakukan dengan menyetel jarak antara pal D dengan kontak E. Pada nilai arus tertentu yang relatif besar sesuai kalibrasi, kumparan IT menutup kontaknya dan TC langsung bekerja men-trip PMT. Relay bekerja secara instan. Kontak manual trip digunakan untuk men-trip PMT secara manual, terus tidak melalui relay. Di sini alat pendeteksi gangguan berupa relay. Relay memberi perintah terhadap trip coil yaitu kumparan yang apabila bekerja akan menggerakkan pembukaan pemutusan tenaga, men-trip PMT membebaskan tegangan dari bagian instalasi yang terganggu dan arus gangguan hubung singkat yang terjadi dapat merusak peralatan telah dihilangkan. Lalu kita lanjut pembahasan yaitu konstruksi relay solid state. Nah, yang ini dia punya konstruksi yang lebih ringkas dan dia itu tidak perlu dan dia juga praktis, tidak memerlukan banyak pemeliharaan jika dibandingkan dengan relay elektromekanis. Nah, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka relay solid state makin banyak dipakai untuk pengamanan sistem tenaga listrik. Jadi relay solid state itu terdiri dari rangkaian elektronik yang statis. Pada dasarnya relay ini terdiri dari transistor yang penyalaannya diatur oleh tegangan grid dari transistor yang bersangkutan. Jadi sedangkan tegangan grid ini dikontrol oleh suatu rangkaian yang menerima input dari kebesaran yang dilindungi protected valve. Di sini kita bisa lihat di sini ada gambar yaitu ini ada gambar blok diagram dari relay arus lebih solid state.
Oke, dan di sini ada gambar rangkaian dari level detektornya tadi. Jadi dalam relay ini arus bola balik itu yang diamati itu disearahkan menjadi tegangan searah yang sebanding dan kemudian dibandingkan terhadap tegangan searah yang tetap besarnya yang berfungsi sebagai tegangan referensi. Jadi apabila tegangan yang dibandingkan ini melampaui tegangan referensi, maka sebuah timer mulai berjeda dan setelah waktu yang diinginkan tercapai, maka level detektor 2 mulai bekerja untuk selanjutnya mengerjakan output switch yang akan menenergize rangkaian triplet dari PMT. Jadi mula-mula kedua transistor ini tuh dalam keadaan bias off sampai tegangan input V ini melampaui batas bias dari transistor TRI sehingga transistor TRI bekerja. Nah, tegangan bias TRI diatur oleh rangkaian potensiometer R1 dan R2. Setelah transistor T1 itu bekerja, maka arus yang I-base dari transistor TR2 akan bertambah besar karena I-base dari TR2 merupakan komponen I-kolektor dari transistor TRI. Dengan bertambahnya arus I-base dari transistor TRI, maka I-base dari TR2 juga bertambah dan I-base dari TR2 mengalir melalui kumparan relay yang selanjutnya akan mengerjakan kontak-kontak dari rangkaian trip PMT. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas yang namanya pengaman generator. Nah, generator itu dia sebagai sumber energi listrik dalam sistem perlu diamankan. Jangan sampai mengalami kerusakan karena kerusakan generator itu dia sangat mengganggu jalannya operasi sistem tenaga listrik. Jadi dia perlu dilindungi. Nah, tetapi di lain pihak dari segi selektivitas pengamanan sistem diharapkan agar PMI generator tidak mudah trip terhadap gangguan dalam sistem karena lepasnya generator dari sistem akan mempersulit jalannya operasi sistem tenaga listrik. Jadi di sini PMT generator hanya boleh bekerja apabila ada gangguan yang tepat ada di depan generator. Di dalam generator atau pada mesin penggerak generator, juga apabila terjadi kegagalan dari PMT yang ada di depan PMT generator baru, PMT generator boleh bekerja. Nah, di pengaman generator itu, di sini ada garis besarnya dan terbagi menjadi 3, yaitu pengamanan terhadap gangguan di luar generator, yaitu gangguan dalam sistem yang dihubungkan dengan generator. Lalu ada pengamanan terhadap gangguan yang terjadi di dalam generator. Yang ketiga ada pengamanan terhadap gangguan dalam sistem mesin penggerak yang memerlukan pelepasan PMT generator. Dan di sini kita bahas pengamanan terhadap gangguan luar. Nah, yang sering terjadi di penyebab gangguan yang ada terhadap gangguan luar itu biasanya adalah petir. Jadi dia sering disambar petir adalah saluran udara transmisinya sehingga saluran udara transmisi merupakan salah satu sumber gangguan yang utama. Saluran udara distribusi juga merupakan sumber gangguan yang utama karena selain disambar petir, sering terganggu oleh tanaman. Nah, itu adalah salah satu gangguan yang terjadi yaitu dari gangguan luarnya. Dan di sini gangguan di luar generator itu belum diamankan adalah gangguan di rel. Jadi berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka pengaman generator terhadap gangguan di luar generator yang utama adalah relay arus lebih. Untuk gangguan di rel yang langsung berhubungan dengan generator, maka relay arus lebih generator merupakan pengaman utama, tetapi apabila ada pengaman rel diferensial, maka relay arus lebih generator menjadi pengaman backup. Kalau ada pengaman rel, maka relay arus lebih generator hanya menjadi pengaman utama untuk gangguan yang terjadi antara transformator arus generator yang mengerjakan relay dengan rel yang berhubungan langsung dengan generator. Kemungkinan terjadinya gangguan di bagian ini adalah kecil, sehingga kalau koordinasi relay dalam sistem baik, maka relay arus lebih generator juga arus lebih generator jarang bekerja. Jadi relay tegangan itu lebih juga dipakai untuk melindungi generator terhadap gangguan di luar. Generator yang menyebabkan tripnya PMT generator dan mungkin bisa timbul tegangan lebih pada generator apabila pengatur tegangan otomatis generator terlambat menurunkan tegangan generator. Relay tegangan lebih akan membuka PMT medan penguat yang selanjutnya PMT medan penguat akan membuang energi medan penguat dalam tahanan yang tersedia khusus keperluan ini. Nah, di pengaman terhadap gangguan dalam generator ada 5 macam. Di sini ada hubungan singkat antara fasa,
Dari sini dia gangguan ini yang terjadi apabila isolasi terfasa jebol bila terjadi dalam stator generator maupun di luar stator generator, yaitu antara stator dan PMT generator. Misalnya tuh pada kabel penghubung stator generator dengan PMT generator. Nah, dia untuk melindunginya ini dipakai relay diferensial yang segera menteri PMT generator, PMT harus medan penguat, dan memberhentikan mesin penggerak generator. Lalu ada hubungan singkat fase ke tanah. Di sini dijelaskan juga dari gambar yang gini. Dijelaskan memang dia menunjukkan pengaman gangguan hubung tanah pada generator yang titik netral tidak ditanahkan sehingga perlu dipasang transformator tegangan yang bertugas mendeteksi kenaikan tegangan titik netral terhadap tanah yang selanjutnya akan mengerjakan relay hubung tanah GF. Tegangan titik netral terhadap tanah akan naik kalau ada gangguan hubung tanah dan selanjutnya akan menyebabkan relay GF bekerja. Nah, apabila titik netral generator ditanahkan, misalkan melalui tekanan R, seperti yang gambar tadi yang di bawah, yang V1, yang V7 itu, maka eh, bangunan hubung tanah akan mendiasilikan arus hubung tanah yang selanjutnya dideteksi melalui transformator arus untuk menggerakkan relay GF. Lalu di sini ada suhu tinggi. Nah, suhu tinggi itu juga salah satu masalah suhu yang terlalu tinggi ini biasanya terjadi pada stator atau batalan generator. Suhu stator terlalu tinggi bisa disebabkan karena pembebanan lebih pada generator yang terlalu lama, ventilasi yang kurang sempurna, atau karena banyak debu atau kotoran yang menempel pada isolasi lilitan stator sehingga menghambat pelepasan panas lilitan stator. Atau ada hubung singkat kecil yang tidak terdeteksi oleh relay-relay yang ada. Suhu bantalan terlalu tinggi bisa disebabkan karena penyetelan bantalan yang kurang baik, minyak pelumas kotor atau tidak cocok spesifikasinya, atau karena aliran minyak pelumas yang kurang baik. Aliran minyak pelumas yang kurang baik bisa disebabkan tekanannya yang kurang tinggi atau ada salurannya yang tersumbat. Untuk mengamankan generator terhadap masalah suhu dipakai relay suhu yang pada tahap pertama membunyikan alarm dan pada tahap berikutnya men-trip PMT generator. Lalu ada penguatan hilang, penguatannya hilang. Jadi jika terjadi gangguan pada rangkaian arus penguat sehingga medan penguat generator menjadi lemah atau hilang, maka generator bisa mengalami kondisi out of step atau lepas dari sinkronisasinya dengan sistem dan dapat menimbulkan gangguan dalam sistem khususnya apabila hal ini menyangkut generator yang besar. Oleh karenanya, pada generator-generator yang daya terpasangnya relatif besar, disediakan loss of field relay untuk mencegah terjadi situasi out of step tersebut di atas dengan jalan men-trip PMT generator apabila arus penguat hilang atau menjadi terlalu lemah oleh karena ada gangguan pada sirkuit arus penguat. Kemudian terakhir dia di sini ada hubung singkat dalam sirkuit rotor. Jadi dia terjadi hubungan singkat dalam sirkuit rotornya itu dia akan mengalami loss of field ya, dan juga sirkuit rotor dan rotor generator dapat mengalami kerusakan yang disebabkan arus hubung singkat sirkuit rotor. Jadi untuk mencegahnya ini dipakai relay arus lebih atau screen lebur dalam sirkuit rotor. Lalu yang terakhir ini pengaman terhadap gangguan dalam mesin penggerak. Gangguannya itu ada kalanya memerlukan trip dari PMT generator. Misalnya apabila tekanan minyak terlalu rendah, maka mesin penggerak perlu segera dihentikan karena tekanan minyak pelumas yang terlalu rendah dapat menimbulkan kerusakan bantalan. Untuk menghindarkan tetap berputarnya generator sebagai akibat daya yang merubah generator menjadi motor, maka PMT generator perlu di-trip. Ya, begitu pula kalau misalkan suhu air pendingin pada mesin diesel atau turbin penggerak generator menjadi terlalu tinggi, maka mesin diesel itu harus segera dihentikan. Ya, atau misalkan dihentikannya itu adalah turbin uapnya. Dan PMT generator harus juga di-trip dari PMT generator karena tekanan minyak pelumas yang terlalu rendah atau karena suhu air pendingin yang terlalu tinggi dilakukan oleh relay mekanik. Daya balik pada generator dapat menimbulkan pemanasan yang berlebihan pada turbin uap atau turbin gas penggerak generator. Pada turbin air penggerak generator daya balik dapat menimbulkan kavitas yang berlebihan
Oleh karenanya pada generator dengan daya terpasang di atas nilai tertentu yang digerakkan turbin uap, turbin gas atau turbin air dipakai relay daya balik. Nah, daya balik itu dia terjadi karena ada gangguan mesin penggerak atau karena ada ayunan daya dalam sistem. Nah, ini tadi standarisasi pengamanan, sudah ada, dia ada dalam pasal, 4, Romawi 4, titik 4, telah sebut penggunaan relay tertentu untuk generator yang mempunyai daya terpasang di atas nilai tertentu. Dan di sini, eee, seperti diuraikan dalam pasal 6.4 juga, mempertimbangkan hal sebagai berikut. Jadi yang pertama tuh biaya investasinya untuk memasang instalasi pengamannya. Lalu yang kedua kemungkinan terjadi gangguan yang diamankan dengan relay tersebut. Terus ada yang terakhir pengaruh dari kerusakan yang bisa ditimbul oleh gangguan tersebut dalam butir 6.5b, khususnya pengaruhnya bagi operasi sistem tenaga listrik. Penilaian tersebut di atas berlaku pula untuk pengamanan bagi bagian dari sistem lainnya, seperti dapat dilihat dalam pasal selanjutnya. Ya, jadi dengan mengamalkan dasar-dasar pemikiran tersebut, di atas akan terlihat bahwa makin besar daya terpasang suatu zat, makin banyak relay pengamanannya, karena rusak alat dengan daya terpasang besar akan lebih mengganggu operasi sistem tenaga listrik dibanding jika yang rusak adalah alat dengan daya terpasang kecil. Yang terakhir, kita ngebahas yang namanya pengaman transformator. Di sini dia terdiri dari dua, yaitu pengamanan terhadap gangguan di luar transformator, dan yang kedua ada pengamanan terhadap gangguan di dalam transformator. Jadi karena transformator itu di gardu induktif pada umumnya berhubungan dengan rel dan rel langsung berhubungan dengan saluran transmisi, sedangkan saluran transmisi itu banyak adalah saluran udara yang jumlahnya gangguannya tinggi, maka kemungkinan bahwa transformator mendapat gangguan karena gangguan di saluran transmisi adalah lebih besar daripada generator. Dan juga yang sering terjadi juga adalah petir yang banyak menyambar saluran udara serta menjalar di saluran udara kemudian menuju transformator, tetapi terlebih dahulu akan dipotong oleh lightning arrestor. Walaupun sudah diperuntukkan, namun hal ini tetap menimbulkan stres di dalam instalasi transformator. Jadi kalau misal pemotongannya kurang sempurna, maka dia gelombang petir ini bisa lebih besar yang sampai ke transformatornya. Dan dia juga bisa menjebolkan isolasi lilitan transformator dan akhirnya menimbulkan gangguan pada transformator. Gangguan ini merupakan gangguan di dalam transformator, yaitu apabila disebabkan hubung singkat di dalam lilitan transformator, walaupun hubung singkat ini sesungguhnya disebabkan gangguan luar, itu petir yang menjalar ke dalam transformator. Proses ini mungkin juga tidak bersifat seketika, artinya tidak seketika ada petir yang menyambar saluran udara lalu transformator yang registernya kurang baik lalu langsung jebol isolasinya. Jadi itu, bergantung kepada sampai berapa jauh Aristar bekerja. Jadi kurang baik untuk pengamanan transformator terhadap gangguan luar dipakai relay arus lebih dari relay hubung tanah. Untuk transformator-transformator yang dipakai, pula relay termis yang mensimulasikan arus suhu untuk mengamankan transformator terhadap beban lebih dibanding itu pada pula relay suhu yang mendeteksi suhu bagian-bagian teratas dari transformator dan akan membunyikan alarm terlebih dahulu apabila suhu terlalu tinggi dan akhirnya men-trip PMT transformator. Jadi kalau untuk pengamanan transformator terhadap gangguan di dalam transformator seperti halnya pada generator dipakai relay diferensial, sedangkan untuk gangguan hubung tanah dipakai restricted earth fault relay. Baiklah, kita dari pembahasan yang sudah saya bahas pada makalah yang sudah saya buat, yaitu di sini ada kesimpulan, yaitu fungsi alat pengaman, yaitu melindungi peralatan terhadap gangguan yang terjadi dalam sistem dan melokalisir akibat gangguan. Lalu yang kedua, prinsip kerja relay elektromekanik tergantung pada perangkaian listrik yang telah disusun. Relay akan bekerja atas dasar arus lebih, tegangan lebih, daya balik, selisih arus, atau impedansi. Lalu yang ketiga, dari relay solid state mempunyai konstruksi yang lebih ringkas, dan juga praktis tidak memerlukan banyak pemeliharaan jika dibandingkan dengan relay elektromekanis. Lalu yang selanjutnya, dengan adanya standarisasi pengaman terlihat bahwa makin besar daya terpasang suatu zat, makin banyak relay pengamannya rusak karena alat dengan daya terpasang besar akan mengganggu operasi sistem tenaga listrik. Untuk pengamanan transformator terhadap gangguan luar dipakai relay arus lebih dan relay hubung tanah. Dan untuk pengamanan transformator terhadap gangguan di dalam transformator seperti halnya pada generator dipakai relay diferensial.
Sedangkan untuk gangguan hubung tanah dipakai restricted earth fault relay. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya presentasikan. Apabila saya ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Pak Rio yang sudah membimbing saya dan sudah membagikan ilmunya kepada saya sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan UAS ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.